Pakar militer ungkap ulah Australia dan AS di Timor Timur buat Indonesia ketiban senjata murah dari China. Campur tangan AS dan Australia di Timor Timur saat masih jadi provinsi Indonesia begitu kentara. AS dan Australia mensponsori invasi Indonesia ke Timor Timur. Juga AS dan Australia yang menekan Indonesia agar melepaskan Timor Timur. Indonesia ditikam dari belakang oleh AS dan Australia soal Timor Timur. Setelah itu cobaan datang lagi di mana AS menjatuhkan embargo militer kepada Indonesia akibat adanya dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. Padahal AS lah yang menyuplai beragam senjata ke Indonesia untuk berperang melawan Timor Timur. Tak lain Washington juga pelanggar HAM di sana. Presiden Timor Timur dan buntutnya tak bisa dilupakan Indonesia hingga kini. Jujur saja masih ada rasa sakit hati mengingat saat jadi provinsinya Timor Timur mendapat perlakuan istimewa dengan dijadikan daerah otonomi khusus, menyerap APBN amat banyak. Kemudian soal embargo militer yang membuat angkatan bersenjata Indonesia lumpuh. Di saat itu Australia malah melakukan black flight di Kupang. F-18 RAF meraung-raung di atas langit Kupang yang langsung dicegat Hawk Indonesia. Usai Hawk Indonesia mendarat di Lanut El Tari, F-18 kembali melakukan black flight lagi. Kapal perang Indonesia juga dibuat lumpuh oleh embargo militer AS. Indonesia terpaksa melolosi rudal Harpoon buatan AS karena sudah kadaluarsa tak dapat membeli penggantinya. Indonesia bingung saat itu, tak punya duit plus negara barat enggan menjual alutsista kepadanya. Bahkan jika ada seperti Prancis mau menjual Exocet harganya terlampau tinggi. Di saat itulah Indonesia mencari kesana kemari negara produsen alutsista yang mau menjual kepadanya dengan harga terjangkau. Nama Rusia pertama kali mencuat dan membeli Sukhoi. Nama kedua ialah China. China punya industri pertahanan masif dan yang pasti murah. Meski seorang pengamat dari RAND Corporation Cindy Zheng mengungkap senjata buatan China memang murah namun perawatannya mahal. Tiongkok menarik pelanggan karena peralatan militernya dengan harga dan pembiayaan yang lebih murah. Namun ada biaya tersembunyi terutama ketika peralatan tersebut tidak berfungsi. Jelas Cindy. Akan tetapi Indonesia tetap membeli senjata dari China untuk menggantikan Harpoon dengan C-705 dan C-802. C-705 per unit dibanderol murah sekitar 20 miliar rupiah. Sementara per unit Harpoon sekitar Rp45-50 miliar per unit. Perbandingannya jauh, sehingga Indonesia tetap membeli dari China. Pakar militer dari Akademi Angkatan Pertahanan Australia, Profesor Carl Thayer menjelaskan jika ulah AS dan Australia di Timor Timur buat Indonesia berpaling membeli senjata ke China. Dalam beberapa kasus, seperti Indonesia setelah isu Timor Timur, senjata Tiongkok kokoh dan terjangkau di pasaran. Teknologi dapat ditransfer dan atau kredit diberikan tanpa prosedur rumit yang diterapkan AS dalam penjualan senjata. Jelasnya dikutip dari RFI. Kini China berusaha menjual lagi alutsista ke Indonesia meski sekarang AS sudah tak mempermasalahkan urusan Timor Timur. Campur tangan AS dan Australia di Timor Timur saat masih jadi provinsi Indonesia begitu kentara. AS dan Australia mensponsori invasi Indonesia ke Timor Timur. Juga AS dan Australia yang menekan Indonesia agar melepaskan Timor Timur. Indonesia ditikam dari belakang oleh AS dan Australia soal Timor Timur. Setelah itu cobaan datang lagi di mana AS menjatuhkan embargo militer kepada Indonesia akibat adanya dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur. Padahal AS lah yang menyuplai beragam senjata ke Indonesia untuk berperang melawan Timor Timur. Tak lain Washington juga pelanggar HAM di sana. Presiden Timor Timur dan buntutnya tak bisa dilupakan Indonesia hingga kini. Jujur saja masih ada rasa sakit hati mengingat saat jadi provinsinya Timor Timur mendapat perlakuan istimewa dengan dijadikan daerah otonomi khusus, menyerap APBN amat banyak. Kemudian soal embargo militer yang membuat angkatan bersenjata Indonesia lumpuh. Di saat itu Australia malah melakukan black flight di Kupang. F-18 RAF meraung-raung di atas langit Kupang yang langsung dicegat Hawk Indonesia. Usai Hawk Indonesia mendarat di Lanut El Tari, F-18 kembali melakukan black flight lagi. Kapal perang Indonesia juga dibuat lumpuh oleh embargo militer AS. Indonesia terpaksa melolosi rudal Harpoon buatan AS karena sudah kadaluarsa tak dapat membeli penggantinya. Indonesia bingung saat itu,
tak punya duit plus negara barat enggan menjual alutsista kepadanya. Bahkan jika ada seperti Prancis mau menjual Exocet harganya terlampau tinggi. Di saat itulah Indonesia mencari kesana kemari negara produsen alutsista yang mau menjual kepadanya dengan harga terjangkau. Nama Rusia pertama kali mencuat dan membeli Sukhoi. Nama kedua ialah China. China punya industri pertahanan masif dan yang pasti murah. Meski seorang pengamat dari RAND Corporation Cindy Zheng mengungkap senjata buatan China memang murah namun perawatannya mahal. Tiongkok menarik pelanggan karena peralatan militernya dengan harga dan pembiayaan yang lebih murah. Namun ada biaya tersembunyi terutama ketika peralatan tersebut tidak berfungsi. Jelas Cindy. Akan tetapi Indonesia tetap membeli senjata dari China untuk menggantikan Harpoon dengan C705 dan C802. C705 per unit dibanderol murah sekitar 20 miliar rupiah. Sementara per unit Harpoon sekitar Rp 45-50 miliar per unit. Perbandingannya jauh, sehingga Indonesia tetap membeli dari China. Pakar militer dari Akademi Angkatan Pertahanan Australia, Profesor Carl Thayer menjelaskan jika ulah AS dan Australia di Timor Timur buat Indonesia berpaling membeli senjata ke China. Dalam beberapa kasus, seperti Indonesia setelah isu Timor Timur, senjata Tiongkok kokoh dan terjangkau di pasaran. Teknologi dapat ditransfer dan atau kredit diberikan tanpa prosedur rumit yang diterapkan AS dalam penjualan senjata. Jelasnya dikutip dari RFI. Kini China berusaha menjual lagi alutsista ke Indonesia meski sekarang AS sudah tak mempermasalahkan urusan Timor Timur.